Pasca WHO dan Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan hidup berdampingan dengan COVID-19, masyarakat kini bersiap memasuki tatanan kehidupan baru. Lalu siapkah kita dengan tuntutan protokol kesehatan di tatanan kehidupan baru ini? Mengingat hingga kini masih banyak yang abai jarak sosial, bahkan penggunaan masker. Setelah lebih dari 2 bulan, warga dunia termasuk Indonesia menjalani kehidupan karantina ataupun PSBB demi mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Kini warga dunia bersiap untuk memasuki tatanan hidup baru atau new normal. Sejak pertengahan Mei, WHO telah mengeluarkan pernyataan meski kurva penyebaran COVID-19 bisa saja turun, namun virus corona belum akan hilang dalam waktu dekat. Karena inilah dalam beberapa waktu ke depan masyarakat diminta untuk kembali beraktivitas dengan harapan ekonomi kembali berjalan, namun dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sejumlah pusat perbelanjaan melakukan persiapan penerapan tatanan hidup baru jika PSBB berakhir 4 Juni mendatang. Setelah lebih dari 2 bulan tutup, salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi akan buka lebih awal di akhir bulan Mei. Segala sesuatunya disiapkan seperti pengetatan jaga jarak, masker hingga disinfektan di sejumlah titik. Kami secara internal sudah menyiapkan poin-poin protap yang harus dilakukan, bagaimana kami nanti akan menerima konsumen sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Semua orang di seluruh dunia juga ngalamin kan, jadi protokolnya tetap dijalanin, kemudian disiplin, dan juga sampai rumah tentunya kita menjalankan apa yang sudah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, kita mandi dan lain-lain supaya yang di rumah juga tetap aman. Tidak hanya menjaga bidang ekonomi, tatanan hidup baru juga diharapkan akan membuat roda pemerintahan kembali berputar. Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Perekonomian yang mulai menerapkan bekerja dari kantor Rabu kemarin dengan sejumlah protokol kesehatan. Nah, fasilitas seperti ini memang sudah lazim kita temui dan ini yang salah satu fasilitas yang memang masih ada dan dipertahankan dalam konsep new normal seperti ini. Meski telah menerapkan work from office, dalam tatanan normal baru ini, karyawan hanya dibatasi hingga 50% dengan sistem klasifikasi umur. Pengaturan jarak juga dilakukan pada setiap kubikal karyawan yang biasanya padat. Ada kubikal yang dibiarkan kosong di setiap baris karyawan bekerja. Dan dengan konsep shifting seperti ini memang karyawan yang masuk hanya 50% dari jumlah normal dan bagi yang masuk tetap menerapkan physical distancing dengan adanya jarak di setiap kubikel seperti ini dalam konsep new normal. Jam bekerja pun diklaim lebih fleksibel jika dibandingkan biasanya kurang dari 8 jam. New normal itu kan standar baru yang memperhitungkan COVID. Dan juga nanti ada beberapa daerah yang kemarin seperti Bapak Presiden pergi, Bekasi yang RT-nya dan sudah di bawah 1. Nah tentu pelayanan kesehatan jadi pertimbangan utama dan tentunya nanti kita juga harus mewaspadai secondary outbreak. Meski demikian, kebijakan new normal yang akan segera diberlakukan di awal Juni terus menuai kritik. Sejumlah pihak menganggap Indonesia belum sepenuhnya menangani COVID-19 dan belum ada pelambatan penyebaran virus yang signifikan. Tatanan kehidupan baru dikhawatirkan bisa menambah risiko masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik. Kalau dari analisis kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, laju ini akan meningkat secara signifikan 1 hingga 2 pekan ke depan. Artinya pekan pertama dan pekan kedua bulan Juni ini akan terjadi lonjakan kasus, sehingga kalaupun ada upaya untuk melakukan new normal kaitan dengan aktivitas kita yang boleh di ruang-ruang publik, tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi baru akan efektif sepertinya akhir Juni. Apalagi tidak semua masyarakat sepenuhnya paham risiko yang bisa terjadi ketika pandemi. Ketika PSBB, banyak warga yang abai menerapkan physical distancing serta tidak mengenakan pelindung diri. Budaya komunal kita yang memang senang untuk berkumpul-kumpul selepas pulang kerja atau selepas sekolah yang biasa ditandai dengan berkumpul di restoran misalnya atau aktivitas-aktivitas festival berupa olahraga, musik dan sebagainya tentu saja akan mengalami penyesuaian yang luar biasa.
Dengan kondisi seperti ini, sulit rasanya untuk bisa percaya masyarakat luas bisa taat sepenuhnya pada aturan. Apalagi selama ini aturan terkesan tidak diterapkan secara tegas. Dibutuhkan di masa-masa awal penyesuaian ini kehadiran aparat untuk selalu membimbing, bukan untuk melakukan represi terhadap masyarakat. Jadi konteksnya adalah untuk selalu mengingatkan masyarakat kita bahwa memang ada hal-hal baru yang harus disesuaikan. Konsep tatanan kehidupan baru memang mau tidak mau harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski dinilai terlalu cepat diterapkan, di tengah kurva kasus baru yang masih tinggi, konsep ini dianggap sebagian kalangan menjadi salah satu solusi menjalankan roda kehidupan yang sempat terhambat. Kini, harapan menuju new normal akan tergantung pada kesadaran masyarakat dalam ketaatan penerapan protokol kesehatan serta keseriusan pemerintah menerapkan aturan. Jika sejumlah fasilitas umum akan kembali dibuka, namun tidak ada ketegasan dari pemerintah dan juga kesadaran dari masyarakat, maka dikhawatirkan ini justru akan memperparah kondisi. Jangan sampai harapan ekonomi terus berputar ketika tatanan hidup baru justru membuat Indonesia masuk ke dalam gelombang kasus baru, di mana pada akhirnya justru berakibat pada lumpuhnya kehidupan masyarakat. Tim Liputan Trans 7.